Hai, hari ini aku mau membahas tentang dinamika Pancasila dari masa ke masa. Hari ini aku mau membahas tentang penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi sosial budaya berada dalam suasana peralihan dari masyarakat terjajah ke masyarakat merdeka. Di masa ini, penerapan nilai-nilai Pancasila diarahkan pada nation and character building. Masa ini merupakan awal pembangunan konsensus bahwa Pancasila merupakan tali pengikat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pada masa ini, Pancasila diterapkan dengan cara yang berbeda-beda. Berikut adalah periode penerapan Pancasila, yaitu periode pertama pada tahun 1945 sampai 1950 atau masa awal kemerdekaan. Dan periode kedua adalah periode tahun 1950 sampai 1959 atau masa demokrasi liberal. Dan periode ketiga adalah pada tahun 1959 sampai 1966 atau masa demokrasi terpimpin. Sekarang kita akan masuk ke masing-masing periode. Periode 1945 sampai 1950 atau masa awal kemerdekaan. Pada periode ini terjadi beberapa upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 1. Pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Musso pada tanggal 18 September 1948 yang bertujuan utama untuk mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Yang kedua adalah pemberontakan DI atau TU yang dipimpin oleh Sekar Marji Marijan Kartosuwiryo pada tanggal 17 Agustus tahun 1949. Tujuan utamanya adalah untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Usaha pemberontakan ini membutuhkan waktu yang lama. Pemimpin dan pengikutnya baru berhasil ditangkap pada tanggal 4 Juni 1962. Periode kedua yaitu pada tahun 1950 sampai 1959 atau masa demokrasi liberal. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya pemberontakan yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Pada periode ini, dasar negara masih Pancasila, tetapi dalam penerapannya lebih diarahkan ke arah liberalisme. Hal itu bisa dilihat dari sila keempat yang tidak lagi berjiwa musyawarah mufakat, melainkan suara sistem terbanyak atau voting. Berikut contoh-contoh pemberontakan yang terjadi, yaitu 1. Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang kedua, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Yang ketiga adalah Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu pada tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu yang paling demokratis. Namun, anggota konstituan hasil pemilu tidak dapat menyusun UUD seperti yang diharapkan dan menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Ini menyebabkan pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden tahun 1959. Melalui Dekret Presiden, pemerintah membubarkan konstituante melalui UU sementara tahun 1950 dinyatakan tidak berlaku dan kembali ke UUD 1945. Kesimpulan sementara dari penerapan Pancasila saat ini adalah lebih condong ke ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan karena beberapa faktor. Dan periode ketiga yaitu periode pada tahun 1959 sampai 1966 atau masa demokrasi terpimpin. Demokrasi tidak dimaknai benda pada kekuatan rakyat sehingga yang memimpin adalah nilai-nilai Pancasila. Tetapi justru berada pada kekuatan pribadi seorang presiden. Terjadilah penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila dalam konstitusi. Pada periode ini, pemberontakan PKI tanggal 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh D.N. Aidit yang bertujuan utama untuk kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan mereka masing-masing. Kesimpulan penerapan Pancasila pada Orde Lama yaitu 1.
Pancasila lebih kepada ideologi liberal yang ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Dan yang kedua, ada upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis dan syariat Islam. Sekian penjelasan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.